Selamat pagi Bapak Ibu warga SMK Negeri 1 ND. Selamat bertemu. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk menyimak bersama tutorial bagaimana membedah struktur kurikulum Merdeka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022. Di dalam struktur kurikulum Merdeka tidak terlepas bagaimana kita membedah struktur ini sesuai dengan alokasi jumlah jam secara keseluruhan pada tingkatan kelas 10, 11, dan 12. Namun Bapak Ibu sekalian, di tahun pelajaran 2022-2023 ini kita konsen pada kelas 10 untuk kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12 kita masih melanjutkan kurikulum 13. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita menyimak bersama tutorial kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka total jam dari guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini adalah 108. Apa artinya 108? Kalau maaf 1 tahun itu ada 36 minggu, maka Ibu Bapak 108 ini artinya adalah 3 jam per minggu. Demikian juga dengan di bawahnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini total ada 144, berarti ini adalah 4 jam per minggu. Nah, kita turun Ibu Bapak. Turun terus. Nah, habis Ibu Bapak, pada kurikulum Merdeka tidak disediakan jam mingguan. Artinya apa? Artinya Ibu Bapak mengajar, menempatkan mata pelajaran kejuruan, agama, matematika dimanapun dalam setiap minggu itu bebas. Nah, bebas kan guys, ini namanya Merdeka. Jadi satuan pendidikan bisa mengatur pembelajarannya sedemikian rupa. Tentu tetap harus memperhatikan antara lain jumlah guru. Di sini tentu nanti ada komposisi antara guru mata pelajaran umum dan guru mata pelajaran kejuruan guys. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian jumlah rombel guys, ini diingat bahwa nanti di tahun 2022-2023 ini ada 2 kurikulum nanti yang berlaku di sekolah. Ya, kelas 10-nya akan menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian kelas 11-12 masih kurikulum 13 guys. Nah, jadi ini harus diperhatikan, yang Merdeka itu nanti hanya di kelas 10 itu. Tetapi walaupun misalnya nanti kelas 10-nya diatur sedemikian rupa dengan Merdeka, maka mau tidak mau kelas 11-12 itu pasti nanti akan ikut terimbas guys. Gitu ya. Kemudian juga diperhatikan lagi adanya sarana prasarananya guys. Dalam hal ini adalah ruang praktek atau laboratorium. Keberadaan jumlah ruangannya guys, itu yang harus diperhatikan ini semuanya ketika kita mau menyusun pembelajaran di sekolah. Oke, dilanjut guys. Ini bagaimana kemudian menerjemahkan
struktur kurikulum yang ada di Permen 56 tahun 2022 ini guys. Jadi pedoman kita adalah keputusan Menteri Kepmen ya, Kepmen nomor 56 tahun 2022 ini guys. Kalau kita lihat strukturnya di sini untuk SMK ataupun untuk jenjang yang lain itu disusun sesuai atau disusun per kelas guys. Jadi ada struktur kelas 10, ada struktur kelas 11, ada struktur kelas 12 begitu guys. Saya coba lihat ya. Ini yang untuk SMK. Jadi dia sekali lagi disusun untuk per kelas kelas 10, kemudian nanti ada kelas 11 dan kelas 12 dan seterusnya. Nah, ini yang berbeda dengan struktur sebelumnya guys. Di sini struktur kurikulum ini berlaku untuk semua guys, berlaku untuk SMK semua begitu. Kalau sebelumnya kan ada struktur kurikulum per kompetensi keahlian begitu, tapi sekarang dia berlaku untuk semua kompetensi keahlian. Nanti yang membedakan hanya ada di sini guys, hanya ada pada mata pelajaran kelompok kejuruan. Nah, ini mata pelajaran konsentrasi keahlian. Ini nanti bedanya hanya ada di sini. Nanti setiap kompetensi keahlian di sini dijelaskan bahwa mata pelajaran di sini untuk muatan kejuruan ini adalah sama dengan nama konsentrasi keahliannya, guys. Nah, gitu yang bedakan. Oke, kalau Cak Syukur dari struktur yang ada di 56 ini saya pindahkan dulu, saya terjemahkan dulu ke dalam tabel seperti ini guys. Nah, saya pindahkan ke tabel Excel begini ya supaya enak membacanya. Jadi sini saya bikin kelas 10 saya masukkan di sini, kemudian kelas 11, kelas 12. Di sini juga ada yang kelas 12 untuk program 4 tahun dan kelas 13. Begitu guys. File Excel nanti silakan Anda bisa download di kolom deskripsi ya guys. Nah, jadi di sini saya pindahkan tiap mata pelajaran pada setiap kelas. Ini kita konsentrasi aja dululah pada kelas 10. Jadi ini saya coba sembunyikan dulu biar kita konsentrasi pada kelas 10 guys. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh narasumber bahwa kelas 10 ini total semuanya selama 1 tahun itu ada 1656 jam guys. Nah, jika ditambah dengan muatan lokal, nah muatan lokal di dalam struktur itu disebutkan maksimal 2 jam atau sama dengan 72 jam setahun begitu. Jika ditotal maka jumlahnya akan ada 1728 guys. Nih. Nah, jumlah ini itu terdiri dari intrakurikulernya adalah 1440 dan profil project penguatan PBB Pancasila 288. Jumlah ini sebenarnya sama dengan keputusan menteri sebelumnya guys, yaitu Kepmen 165 guys ya. Kepmen 165 itu sama dengan ini sebenarnya. Loh, kalau kita lihat jumlahnya untuk profil Pancasila 288 guys, ini sama dengan 8 jam gitu guys. Ini sama aja ya. Jadi kalau Cak Syukur saya akan pisahkan begini dulu. Kemudian bagaimana untuk pembagian tugas mengajar guru guys, dan juga pengaturan strukturnya nanti per minggunya. Nah, yang jelas bahwa di dalam Kepmen 56 itu masih disebutkan bahwa pembagian tugas mengajar guru itu ya 24 jam sampai 40 jam per minggu guys. Jadi struktur yang per tahun itu saya mesti terjemahkan dulu menjadi per minggu guys. Jadi kalau saya terjemahkan per minggu untuk kelas 10 seperti ini guys. Nah, saya terjemahkan begini guys. Ini untuk kelompok mata pelajaran pendidikan agama budi pekerti ya 3 jam gitu guys. Pancasila ada 3 jam, bahasa Indonesia ada 4 jam. Nah, tetapi bahwa 3 jam contohnya ini yang 2 jam adalah intrakurikuler untuk mata pelajaran pendidikan agama budi pekerti contohnya, yang 1 jam dipakai untuk
proyek profil Pancasila begitu guys ya. Dari mana ini jumlah ini dari mana ya, tentu jumlah yang ratusan per tahun tadi dibagi ke dalam 36 guys ya. Asumsinya kan 36 jam per minggu ya. Jadi yang jumlahnya 108 tadi itu contohnya, ini 108 ini dibagi 36 minggu ya, jadinya kan sama dengan 3 jam guys. 2,5 ini untuk yang intrakurikuler, 0,5 ini untuk yang proyek profil Pancasila. Tetapi kalau jamnya kita biarkan pecahan begini ya puyeng guys ngatur jamnya. Jadi supaya kemudian kita enak, maka kita bulatkan guys. Nah, kita bulatkan seperti ini tadi, dan ini ke bawah kalau kita total maka akan ada jumlah intrakurikuler itu 38 jam, kemudian profil Pancasilanya itu ada 10 jam. Ini kalau karena ini pembulatan maka ini saya pakai aja 8 jam, sama dengan apa yang ada di Kepmen 165 tadi, profil Pancasila ini 288 sama dengan 8 jam. Nah begini guys, jadi saya mesti bulatkan ke bawah begini guys, supaya kemudian nanti total jamnya dalam beban belajarnya dalam 1 minggu itu adalah 48 jam. 48 jam ini sama guys dengan jumlah kurikulum sebelumnya ya, ini sama persis ini gitu ya. Oke, setelah saya pisahkan dia menjadi jam per minggu gini, maka nanti pembagian jam mengajar kepada guru guys itu yang ini totalnya guys. Jadi kepada guru nanti pembagian tugas mengajarnya adalah totalnya ini gitu. Guru bahasa Indonesia ya 4 jam per minggu, pendidikan jasmani 3 jam per minggu begitu guys. Ini pembagian tugas mengajar kepada guru ya, yang terdiri dari intrakurikuler dan kurikulernya yang berupa profil Pancasila tadi guys. Oke, nah selanjutnya, langkah selanjutnya kalau Cak Syukur akan buat dulu, aku lihat dulu analisa pekan efektifnya guys. Jadi saya tentukan analisa pekan efektif dulu ya. Membuat ini sudah seperti biasa lah ya, membuat analisa pekan efektif, tetapi di sini saya bulatkan menjadi 36 minggu per tahun guys. Yang aslinya gitu kan, kalau semester ganjil ini mesti dia lebih dari 19 mestinya guys, 24 begitu guys mestinya ini, sehingga total 1 tahun itu bukan 36 minggu aslinya, tetapi bisa jadi 39 minggu gitu. Tetapi dalam kasus ini Cak Syukur biar enak, saya pakai aja 36 minggu per tahun guys gitu. Kemudian selanjutnya saya menentukan roster jadwalnya guys, atau pembagian waktu belajar di sekolah ya. Nah, saya tentukan sebagaimana ketentuan bahwa pembelajaran sesuai dengan Kepmen itu tadi 1 jam itu 45 menit guys. Jadi saya membuat roster jadwal seperti ini guys. Hari Senin misalnya ini ya, hari Senin pembelajaran di sekolah itu mulai jam ke-0 itu 6.45 itu sebagaimana biasa. Itu ada upacara guys, ada upacara, jadi upacara itu 6.45 sampai dengan 7.45 misalnya begini. Kemudian pembelajaran mulai 7.45, jam pertama ke jam kedua itu 8.30, sini pembelajaran, sehingga di hari Senin ini total jumlah jam pembelajarannya ada 9 jam gitu guys. Kemudian untuk hari Selasa sampai dengan Kamis, Selasa, Rabu, Kamis itu beda dengan yang hari Senin karena di sini tidak ada upacara, maka pembelajaran mulai pukul 7.00 sampai dengan 7.45 ini jam pertama gitu ya. Susun berikutnya 45 menit 1 jam, maka di sini saya bisa menentukan 1 hari di hari Selasa, Rabu dan Kamis itu ada 10 jam guys. 10 sehingga total 1 minggu kalau 5 hari kerja di sini kalau Cak Syukur pakai 48 jam per minggu guys. Nah, ini ketemu roster jadwalnya, sehingga kalau ini kita bagi sama dengan jumlah beban belajar 1 minggu tadi guys. Tetapi sekali lagi ini terserah sekolah pakai yang mana. Kalau sekolahnya 6 hari per minggu ya bisa jadi 1 minggu itu ada 58
jam. Atau kan nanti ada yang hari Selasa, Rabu, Kamis, kemudian hari Jumat beda, ya bisa jadi 38 jam. Nah, ini ya file ini pokoknya ada di deskripsi ya, jangan salah ya, nanti bisa di-copy di file deskripsi. Nah, kemudian guys, berdasarkan itu semua tadi, maka Cak Syukur di sini membuat reng-rengan atau pembagian waktu belajar. Ini saya punya alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4 begitu ya. Saya jelaskan guys ya. Alternatif 1 di sini saya plot pembagian tugas jam belajarnya tadi sebagaimana yang ada di dalam struktur tadi. Ini tidak ada blok guys. Jadi ini seperti biasanya pada kurikulum 13 tidak ada blok. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya pendidikan agama budi pekerti ini saya upload 2 jam karena intrakurikulernya kan 2 jam. Yang 1 jam tadi kan untuk proyek Pancasila guys. Nah, ini 2 jam dan seterusnya. Total ke sana sama dengan 90 jam. Ini sama dengan apa yang ada di dalam struktur pendidikan tadi. Pendidikan Pancasila intrakurikulernya 10 jam. Yang 1 jam dipakai untuk profil Pancasila dan total keseluruhan adalah 108 jam. Loh, begini guys, ini totalnya 108 jam ditambah dengan profil Pancasilanya tadi guys. Oke, kemudian pendidikan Pancasila ini saya juga plot di sini 2 jam, totalnya sama dengan 54 jam, guys. Nah, begini guys ya, ini jadi tidak ada beda ini, jadi tidak ada blok di sini ya, alternatif 1 ya. Dasar kejuruan di sini ada 12 jam per minggu juga saya plot. Total dalam 1 tahun bulan Agustus sampai dengan bulan Juni itu ada 432 jam ditambah profil 432 jam. Nah, kalau untuk mata pelajaran kejuruan ini tidak dipakai untuk profil Pancasila ya guys. Ini guys ya. Jadi kalau yang kejuruan, mata pelajaran kejuruan ini dasar kejuruan itu tidak dipakai untuk profil Pancasila loh ya. Loh, ini ya. Ya, loh, tidak dipakai guys. Ya. Dasar kejuruan 432 ya, tidak ada profil. Lanjut guys, ini alternatif pertama ya. Kemudian profil Pancasila juga begitu guys. Profil Pancasila saya tidak blok di sini, alternatif 1 ya. Jadi saya berikan itu diberikan di kelas itu 8 jam per minggu guys. Ini tidak diblok. Total 1 tahun sama dengan 288 jam. Jadi oke, gini. Nah, kemudian beban belajarnya 1 minggu ya 48 tadi guys, karena saya pakai yang 48 ini tadi. Ini agak menjelaskannya agak runyam ini ya. Makanya nanti filenya dibuka aja ya guys. Nah, ini alternatif 1 guys, tidak ada yang diblok. Kemudian saya ini buat juga alternatif 2 guys. Alternatif 2 di sini saya blok guys. Ada yang saya blok adalah pelaksanaan daripada proyek profil Pancasila gitu ya. Karena proyek profil Pancasila itu semangatnya adalah antara lain mengakomodir kokurikuler, mengakui kokurikuler gurunya, kemudian memberikan ruang gerak yang bebas pada siswa di luar kelas begitu guys. Jadi ini saya blok. Profil Pancasila itu kan ada 7 tema ya, 7 tema di mana kelas 10 1 tahun itu minimal 2 sampai dengan 3 tema guys. Nah, ini 1 tahun ini saya pakai 3 tema guys ya. Ini misalnya di blok di bulan Juli ini dilaksanakan secara blok, ini 1 tema, kemudian di bulan Desember ada 1 tema lagi, kemudian di bulan April ada 1 tema. Sekali lagi ini hanya contoh guys ya, contoh yang kalau Cak Syukur melakukan seperti ini, nanti silahkan Bapak Ibu bebas mengatur ini, merdeka ya. Nah, ini saya blok guys. Jadi ketika profil Pancasila ini saya blok, misalnya saya ambil di bulan Juli ini, minggu ke-1 dan minggu ke-2 bulan Juli ini saya pakai 38 jam. 38 jam di sini masih ada pembelajaran yang lain, misalnya ini pendidikan agama masih ada, Pancasila ada, bahasa Indonesia ada, olahraga ada, sehingga total nanti bebannya 1 minggu 48 jam loh guys, sama kan guys. Nah,
Ini kemudian di 2 minggu ini jadi isinya siswa kita hanya belajar mata pelajaran 1, 2, 3, 4 dan profil Pancasila ya guys. Untuk pelajaran yang lain ini kosong, berarti dia nggak ada pembelajaran ini dalam minggu ini ya. Nah, kemudian minggu berikutnya ada mata pelajaran seperti biasa. Kemudian di sini program kalian, nah ini ada 14 jam. Nah, ini yang penting diperhatikan ada 1 tahun ini harus totalnya memenuhi apa yang ada di dalam struktur dalam kurikulum tadi guys. Jadi total untuk intranya adalah 90, misalnya ini agama total dengan proyek Pancasilanya 108. Gini guys, jadi ya, oke. Nah, nanti dilihat masing-masing ya, ini mata pelajaran bahasa Inggris ini 4 jam 4 jam 4 jam totalnya adalah 108 intrakurikuler. Karena dipakai untuk profil Pancasila yang 36, maka totalnya 144. Begini guys, ini tidak boleh kurang ya totalnya ya. Total 1 tahun ini nggak boleh kurang. Oke. Nah, seperti mana dijelaskan oleh narasumber tadi, ini tidak boleh kurang, tapi meletakkan, mengatur di mana pembelajarannya ini kita yang merdeka. Oke, ini alternatif 2 ya. Alternatif kedua. Kemudian alternatif ketiga, kalau Cak Syukur bikin ini ada yang saya blok. Jadi selain profil Pancasila yang saya blok, di sini saya ngeblok juga mata pelajaran seni budaya, guys. Nah, jadi seni budaya gini saya blok di Oktober ini, di Oktober minggu 1, 2 ini 20 jam guys, sekaligus dalam 1 minggu. Ya, 20 jam dalam 1 minggu ini saya blok. Nah, tapi di bulan sebelumnya ini sama 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kemudian ini artinya kalau saya misalnya ingin nanti di bulan Oktober itu siswa ini akan mengadakan pekan seni guys. Nah, pekan seni budaya. Jadi saya blok di sini pekan seni budaya guys selama 2 minggu ini. Nah, pelajaran yang lain masih ada ini, ya, sejarah masih ada ya. Oke, tetapi mata pelajaran kejuruan nggak ada guys. Oh ini. Nah, oke. Jadi saya blok ini supaya nanti ada pekan seni budaya. Bahasa Jawa ini saya gabungkan ini nanti di blok. Jadi di minggu ini ada blok seni budaya dan ada blok bahasa Jawa guys. Nah, ini kolaborasi di sini untuk membuat suatu proyek dalam dikemas dalam pekan seni budaya begitu guys. Oke. Nah, karena sudah habis jamnya seni budaya ini 1 tahun itu adalah 54 jam ditambah dengan profil Pancasilanya 18 jadi 72 jam. Nah, karena sudah habis 72 jam maka di bulan-bulan berikutnya ini sudah tidak ada guys mata pelajaran seni budaya. Oke. Demikian pula dengan ini muatan lokal, kalau bahasa Jawa karena sudah diblok di sini banyak, maka nanti ada sampai dengan bulan Maret ini sudah nggak ada mata pelajaran bahasa Jawa karena sudah habis guys. Oke, ini yang dimaksud tadi kita bebas mengaturnya itu di sini guys. Oke, yang penting bahwa total 1 tahun ini sama dengan yang dikehendaki oleh kurikulum. Begitu guys. Kemudian ada ini alternatif keempat. Nah, ini saya bikin alternatif keempat ini guys, saya syukur ya. Alternatif keempat ini ada yang saya blok itu selain profil Pancasila, itu juga ada seni budaya, muatan lokal saya blok, kemudian juga saya ngeblok kejuruan guys. Nih. Mata pelajaran dasar kejuruan itu saya blok. Jadi ada di minggu ketiga bulan Oktober sampai dengan minggu keempat bulan November ini mata pelajaran dasar kejuruan itu 27 jam per minggu guys. Oke. Kemudian di bulan Februari full 30 jam per minggu guys. Di bulan yang lain kosong guys, nggak ada mata pelajaran. Nah, sebenarnya ini bukan hal baru aslinya di SMK guys, karena sekian tahun yang lalu ini sebenarnya juga sudah dilaksanakan di SMK jadwal-jadwal blok begini guys. Oke, ini kosong, bulan ini tidak ada mata pelajaran dasar kejuruan, adanya blok di sini begitu ya. Oke, ini kosong lagi, ini blok itu ya, begitu guys. Kemudian ke bawahnya totalnya bebannya ya sama dengan roster jadwalnya tadi guys, sama dengan roster pembelajaran per minggunya tadi. Kalau sekolah kita pakai 48 jam per minggu ya total ke bawahnya ya 48. Inilah guys. Oke, ini adalah alternatif aja yang dibikin oleh Cak Syukur. Silahkan nanti Bapak Ibu pengampu kurikulum yang ada di SMK silahkan berinovasi. Yang penting bahwa
sekarang merdeka untuk mengatur pembelajaran ini, guys. Selamat mencoba. Apabila nanti apa yang Cak Syukur suguhkan di sini kurang tepat, ya silakan dibikin lagi yang tepat di sekolah, guys, gitu ya. Tentu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing loh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar bersama tutorial struktur kurikulum Merdeka dibedah sesuai Permen nomor 56, kami dari kurikulum sudah mengaplikasikan struktur kurikulum SMK Negeri 1 ND sesuai alokasi jumlah jam secara keseluruhan, baik kelas 10, 11, dan 12. Namun kali ini pada tahun pelajaran 2022-2023 kita untuk kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka. Dari kurikulum sudah membedah sesuai dengan jumlah jam per minggu. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 kita masih menggunakan kurikulum 13. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada bagian yang kedua setelah kita mendengarkan tutorial, kita akan membagi kelompok. Ada 2 kelompok, yaitu kelompok ketua koordinator MGMP membagi jumlah jam per minggu sesuai dengan mata pelajaran. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman pada kejuruan dasar-dasar program keahlian.